Pak Jokowi itu yang ngono lho, mentang-mentang. Ya iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lihat ekspresi mukanya kayaknya juga gimana gitu. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini menurut saya pernyataan Ibu Megawati kurang tepat lah. Apalagi menyebut jika Presiden Joko Widodo tanpa PDIP bukan siapa-siapa. Bahkan juga menyebut Pak Jokowi itu kalau nggak ada PDI Perjuangan, kasihan dah. Ya menurut saya sih, walaupun ini sifatnya bercanda, tetapi melihat ekspresi dari Presiden Joko Widodo kayaknya sih terbawa perasaan ya. Kayaknya sih baper, senyum-senyumnya gitu. Agak gimana gitu kalau menurut saya sih. Ya menurut saya bercandanya ini kurang tepat lah. Jika PDIP Perjuangan pada saat itu tidak memilih Jokowi sebagai calon presidennya, pasti juga Presiden Jokowi pasti juga akan diambil oleh partai-partai yang lainnya. Ya bisa jadi oleh Gerindra, bisa jadi oleh Golkar dan yang lainnya. Karena hasil survei pada saat itu ya lumayan lah. Lumayan Presiden Joko Widodo itu survei elektabilitasnya sangat tinggi. Apalagi disusul dari survei dari LIPI pada saat itu, yaitu pemilih Jokowi dari lintas partai. Jadi tidak hanya PDIP saja yang memilih Presiden Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai capres pada tahun 2014 yang lalu. Bahkan di sini juga ada berita yang menyebut dilema pemilih Indonesia, tak percaya partai tapi tak bisa berpaling. Bahkan juga lebih memilih sosok daripada partai. Jadi statement dari Bu Megawati walaupun bercanda kayaknya sih kurang tepat. Sekarang ini rakyat cenderung memilih sosok daripada partai. Ya memang sih, kalau di logika lagi, kalau tidak ada partai, Jokowi tidak akan jadi apa-apa. Tetapi bukan PDIP, karena Pak Jokowi bisa diusung oleh berbagai macam partai. Untungnya, Ibu Megawati tepat dalam memilih calon presiden pilihan masyarakat Indonesia pada tahun 2014 yang lalu. Nah seperti ini videonya. Saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi itu yang ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lihat ekspresi mukanya kayaknya juga gimana gitu. Lo legal formal lo. Ini bahkan juga dikomentari oleh tukang rongsok 2 Megawati. Pak Jokowi itu kalau nggak ada PDI Perjuangan, kasihan dah. Mungkin Ibu Mega juga begitu, kalau bukan anak proklamator juga bukan siapa-siapa. Soalnya rakyat memilih Jokowi karena sosok bukan melihat partai. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira bagaimana ya balasan dari netizen-netizen? Mungkin bercanda, tapi kok nggak pantes ya. Yakin itu cara pandang senior politik, bahkan mantan presiden. Payah, makanya dibenci anak muda. Saya memilih Pak Jokowi karena melihat rekam jejaknya, bukan yang lainnya. Orang tua tuh ngomongnya gitu terus ya, populis, gak bisa jaga citra dan image rekan yang notabene seorang presiden. PDI Perjuangan tanpa Presiden Jokowi tidak akan sebesar seperti saat ini. Tolong jangan terlalu sombong karena itulah awal dari kejatuhan. Ya terus terang, kalau saya juga memilih Presiden Joko Widodo bukan karena partai yang mengusungnya, tetapi karena sosok dari Presiden Joko Widodo, rekam jejak dari Presiden Joko Widodo yang suka blusukan, yang suka menyapa masyarakat langsung, dan program-programnya juga terbukti bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia saat Pilpres pada tahun 2024 besok yaitu memilih sosok, cenderung memilih sosok, bukan memilih dari partai A, B, C. Ya tetapi kalau dari yang itu nggak tahu lagi ya. Kalau partainya misal Ganjar Pranowo diusung partai yang seperti itu, kemungkinan ya nggak tahu lagi ya. Ini bahkan juga ada
berita yaitu dari indikator politik kepuasan kinerja Jokowi yaitu naik menjadi 71,3% di akhir 2022. Ini juga membuktikanlah bahwa kinerja Presiden Joko Widodo sangat puas, sangat memuaskan masyarakat Indonesia. Terbukti hasil survei mengatakan demikian. Ya, semoga sajalah pada tahun 2024 bisa menemukan pengganti Presiden Joko Widodo yang bisa meneruskan program-program dari Presiden Joko Widodo dan juga bisa membuat masyarakat lebih sejahtera. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan Joko Widodo tidak bisa menjadi presiden seperti sekarang ini jika tanpa PDIP. Pasalnya, seseorang menjadi capres dan cawapres hanya bisa dilakukan melalui partai politik atau gabungan partai politik sebagai ketentuan yang diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pak Jokowi, kalau nggak ada PDI Perjuangan, ya kasihan deh. Legal formal loh, mereka jadi presiden nggak ada begini, legal formal, ikuti aturan mainnya, ujar Megawati saat memberikan pidato di acara Puncak HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta pada Selasa 10 Januari 2023. Selain itu, kata Megawati, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menko Polhukam Mahfud MD juga direkomendasikan oleh dirinya agar membantu Jokowi di pemerintahan. Terus saya bilang ke Pak Jokowi, pendampingi Pak Ma'ruf ya, Pak Mahfud jadi begini, lah mereka ini dulu anak buahku loh, ungkap Megawati. Pada kesempatan itu, Megawati juga mengakui kaget hanya diberi jabatan Ketua Pembina Ideologi Pancasila yang notabene-nya di bawah Jokowi, Ma'ruf, dan Mahfud. Namun Megawati tak mempermasalahkan hal tersebut karena sudah tidak mencari kuasa lagi. Ya sudah, saya dikasih BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Ya sudah, saya kan tidak cari kuasa toh, tutur Megawati. Diketahui pada 10 Januari 2023, PDIP merayakan HUT ke-50. Peringatan ini akan dilakukan sebagai bagian konsolidasi partai dalam rangka pemenangan pemilu yang sifatnya internal. Hal ini dilakukan guna memperkuat jati diri PDIP sebagai partai ideologi Pancasila dengan ciri kerakyatan, kebangsaan, dan keadilan sosial. Pada usia emas ini, DPP PDIP mengangkat tema HUT, genggam tangan persatuan, dengan jiwa gotong royong dan semangat api perjuangan nan tak kunjung padam. Persatuan Indonesia untuk Indonesia Raya. Menurut Megawati, Presiden Jokowi tidak akan menjadi apa-apa jika tanpa adanya PDIP. Hal itu diutarakan Megawati saat melakukan sambutan di acara perayaan hari ulang tahun PDIP ke-50. Megawati menuturkan dirinya terus menemani Jokowi selama proses pencapresan di PDIP, bahkan menunjuk ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin merupakan permintaan dari dirinya. Diikuti terus sama saya aturan mainnya. Terus Pak Mahfud, saya minta. Kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKPIP. Setelah itu ada Pak Mahfud. Terus saya bilang, Pak Jokowi, entar saya minta izin untuk mendampingi Pak Ma'ruf ya. Saya bilang ke Pak Ma'ruf, terus bilang ke Pak Mahfud. Diambil sebagai Menko Polhukam, jelas Megawati. Lebih lanjut, Megawati mengatakan dirinya sempat heran lantaran tak dapat jabatan apapun meskipun berstatus atasannya Jokowi. Namun dia tidak masalah lantaran tak mencari kekuasaan. Terus saya bilang, enak ya, aku tadinya bos mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Saya tak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, ujarnya. Dalam pidatonya, Megawati Soekarnoputri juga memberikan pujiannya untuk Jokowi. Megawati mengatakan bahwa Presiden Jokowi merupakan petugas partai yang berhasil meraih posisi saat ini karena kerja kerasnya turun ke bawah belusukan dengan menyambangi masyarakat di berbagai tempat. Ia pun menjelaskan bahwa saat Jokowi baru mencalonkan diri pada pemilihan umum yang mengantarkannya menjadi presiden untuk periode pertama, Megawati meyakini bahwa aksi belusukan Jokowi akan terbayar. Itu Pak Jokowi aja. Dulu saya bilang sama beliau waktu Jokowi pertama mencalonkan diri. Saya bilang, Pak taruhan karo aku Pak. Ini nanti akan terbayar mudah-mudahan, kata Megawati dalam sambutannya. Lalu Megawati pun menambahkan bahwa jika dibandingkan Jokowi, ia merasa masih unggul karena telah banyak belusukan ke berbagai daerah di Indonesia. Kenapa? Bapak kalau keliling itu nanti boleh tanya sama Ibu Megawati.
Udah pernah ke situ apa belum? Alhamdulillah skornya sampai ini saya masih menang, jelas Megawati. Kedati demikian, apa yang dilakukan Jokowi hingga kini membuatnya bangga karena turun ke bawah merupakan cara yang efektif untuk mengetahui apa yang dialami oleh rakyat dan apa yang mereka butuhkan. Bahkan karena seringnya Jokowi melakukan belusukan menyapa rakyat, orang-orang yang berada di sekelilingnya pun terlihat lelah menyambangi satu tempat ke tempat lainnya. Ya, itu kenapa? Beliau itu coba bayangin, wah ke sana, lalu ke sana, anak buahnya kalau saya lihat udah pada kelenger semua, papar Megawati. Oleh karena itu, Megawati meminta para kadernya yang ingin mencalonkan diri pada pemilu dan mendapatkan kursi legislatif serta eksekutif untuk meniru apa yang dilakukan Jokowi selama ini. Itu namanya pemimpin loh. Mbok niru ngono wae toyo. Mungkin bisa meniru seperti itu ya. Instruksi itu sebenarnya nggak susah loh. Kalian mau jadi lagi nggak sih? Yang namanya legislatif sama eksekutif. Ya, tapi sebetulnya nggak ada cara lain turun ke bawah, pungkas Megawati. Perlu diketahui, PDIP merayakan HUT ke-50 bertema genggam tangan persatuan dengan jiwa gotong royong dan semangat api perjuangan yang tak kunjung padam dengan subtema Persatuan Indonesia untuk Indonesia Raya. Peringatan ini akan dilakukan sebagai bagian konsolidasi partai dalam rangka pemenangan pemilu sehingga sifatnya lebih ke internal untuk memperkuat jati diri PDIP sebagai partai ideologi Pancasila dengan ciri kerakyatan, kebangsaan, dan keadilan sosial. Bahkan diketahui tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mencapai 71,3% pada akhir 2022. Di survei Indikator Politik Indonesia, angka ini naik 5,1% dari survei sebelumnya November 2022 yang berada di angka 66,2%. Adapun survei ini dilakukan pada periode 1 sampai 6 Desember 2022 dengan total 1.220 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode multi-take random sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka langsung. Margin of error survei di sekitar kurang lebih 2,92% dengan tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi memaparkan angka kepuasan sebanyak 71,3% itu gabungan dari 12,7% yang memilih sangat puas dan 58,5% memilih cukup puas. Sementara itu 23,6% memilih kurang puas dan 3,5% tidak puas sama sekali. Overall, jadi 71,3% warga secara nasional merasa cukup atau sangat puas dengan kinerja Jokowi, kata Burhanuddin dalam paparannya pada Rabu 4 Januari 2022. Burhanuddin pun menyampaikan alasan responden yang cenderung merasa puas adalah faktor bantuan, sedangkan mereka yang menyatakan tidak puas mayoritas beralasan karena harga bahan kebutuhan pokok naik. Sekitar 71,3% yang puas karena alasan yang pertama memberi bantuan kepada rakyat kecil 41,2%. Kedua adalah masih berkaitan dengan asosiasi dengan pemerintah yaitu infrastruktur. Sementara yang tidak puas itu total ada 27,1%. Menyebut harga kebutuhan pokok meningkat. Lagi-lagi seperti gelas setengah penuh dan setengah kosong katanya. Burhanuddin juga membeberkan temuan naik turunnya tingkat kepuasan terhadap Jokowi berkaitan dengan tingkat elektabilitas bakal capres Nasdem, Anies Baswedan. Saat elektabilitas Anies naik, tingkat kepercayaan terhadap Jokowi juga turun. Nanti kita temukan ketika approval rating presiden itu turun, itu Anies Baswedan mengalami kenaikan. Misalnya November 2022 kan turun tuh dari 70,5% ke 66,2%. Waktu itu elektabilitas Anies naik cukup tajam. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika approval presiden naik, siapa yang diuntungkan, ujar dia. Berikut rincian tingkat kepuasan kinerja Jokowi berdasarkan hasil survei indikator per Rabu 4 Januari 2023. Sangat puas 12,8%, cukup puas 58,5%, kurang puas 23,6%, tidak puas 3,5%, tidak menjawab 1,6%. Bahkan dalam 2 kali survei Indikator Politik Indonesia, pada tahun lalu partai politik menjadi institusi paling rendah tingkat kepercayaannya di mata publik. Presentasenya hanya 54 dan 56%. DPR berada satu tingkat di atasnya dengan persentase 61 dan 62%. Sayangnya, meski kurang beri percaya, demokrasi nyaris tidak berjalan tanpa keduanya.
stagnasi dalam sektor politik yang memprihatinkan banyak orang, khususnya generasi muda. Namun kabar baiknya menurut Prof. Firman Nur, peneliti senior di Pusat Riset Politik BRIN. Sesuai beberapa penelitian lembaga itu, demokrasi masih dipercaya menjadi sistem terbaik. Memang, sebagian masyarakat kita sangat setuju demokrasi, tetapi ketika bicara tentang parlemen, partai politik, dan lain-lain itu, ceritanya lain lagi. Jangan-jangan mereka membutuhkan demokrasi tanpa partai politik, kata Firman sambil tertawa. Firman berbicara dalam bedah buku The Jokowi Prabowo Election yang diselenggarakan Pusat Riset Politik BRIN dan Isyas Yusof Ishak, Institut Singapura pada 29 September yang lalu. Buku ini adalah catatan terkait pemilu 2019, di mana untuk kedua kalinya Jokowi dan Prabowo bertarung merebutkan kursi presiden. Buku ini memberikan analisis tajam mengenai dinamika pemilu dari berbagai perspektif dan memandu memahami pemilu presiden dan parlemen pada 2024 nanti. Firman juga menambahkan meski tidak percaya kepada partai politik, meniadakan lembaga ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Selain itu, dia juga mengajak masyarakat untuk tidak menempatkan seluruh politisi partai dalam posisi yang sama. Masih banyak sebetulnya politisi yang punya idealisme. Dia yang masih mau membangun Indonesia dengan lebih baik, dan mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak politisi seperti itu, ujarnya. Dan saya kira nearly impossible kita membangun demokrasi tanpa partai politik, dan kuncinya bukan lari dari partai politik, justru kita harus rame-rame memperbaiki kondisi partai politik, tambahnya lagi. Sebaliknya, jika partai politik ingin memperoleh kepercayaan dari masyarakat, khususnya generasi muda, menurut Firman harus ada bukti bahwa partai bermanfaat bagi pemilih. Pengamat politik dan kolumnis Dr. Made Supriyatna menyebut pemilu 2014 menjadi salah satu tonggak penting melihat peta hubungan pemilih dan partai politik di Indonesia. Pada pemilu ini, Joko Widodo yang berpasangan dengan Yusuf Kala memperoleh kemenangan. MIT yang juga Visiting Research Fellow Isyas Yusof Ishak Institute mengatakan yang terjadi ketika itu adalah perubahan cara berkampanye dan karakter dari kandidat. Pada waktu Pak Jokowi maju 2014, beliau tidak punya partai politik. PDIP tidak sepenuh hati dan kemudian dicari terobosan pakai relawan dengan platform, kata Made. Mereka yang mengamati Indonesia dari 2014 hingga 2019 ada perubahan besar. Setelah 2014 yang semua berbicara tentang populisme, dan itulah Pak Jokowi pada waktu itu, seorang populis out of elitism, tidak menjadi bagian dari elit Jakarta dan bahkan cenderung anti elit. Dan ini menangkap banyak imajinasi orang-orang muda untuk bergabung, paparnya. Generasi muda pendukung Jokowi yang menyebut diri mereka relawan cenderung tidak percaya pada partai politik karena menganggap bahwa partai adalah bagian dari kemapanan. Sayangnya kondisi mulai berubah sekitar 2016 hingga 2017. Sesudah pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Made melihat ada gempa elektronik sangat besar dalam politik Indonesia yang mengubah banyak hal, termasuk Jokowi sendiri. Platform ini tidak bisa lagi dipertahankan. Akhirnya beliau mulai membuat konsesi, ganti menterinya mendekati partai politik, menjadi lebih mendekat ke tentara, terutama mendekat pada polisi, tambah Made. Posisi polisi di era Jokowi, kata dia, mirip dengan posisi Angkatan Darat di era Soeharto. Pada 2019, kondisi ini melahirkan oligarki, sehingga sampai saat ini semua masih berbicara tentang oligarki, partai politik yang dikuasai oleh orang-orang berpengaruh secara politik dan ekonomi, dianggap menjadi bagian dari oligarki ini. Namun, Made meminta masyarakat Indonesia melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat saat ini, bagaimana keterbelahan terjadi hingga dalam kehidupan sehari-hari, penyerbuan di Kapitol seusai pemilu, dan banyak peristiwa lainnya. Sesungguhnya pembuktian bahwa demokrasi Indonesia masih lebih baik dibandingkan Amerika Serikat. Usaha untuk merusak demokrasi ada di Indonesia, tetapi di Amerika skalanya luas biasa, jauh lebih besar. Kita jauh lebih baik. Amerika mengalami kemunduran besar, dan itu masuk dalam kehidupan sehari-hari, dan itu sebenarnya dibuat oleh elit-elit tendasnya. Indonesia dari Australia, Dexter McLean menyebut masyarakat Indonesia sebenarnya bisa berperan memperbaiki keadaan ini dengan aktif memperkuat civil society. Pada gilirannya, civil society yang akan mengawasi jalannya demokrasi. Jika mantan relawan Jokowi tidak mau berpolitik praktis lagi, McLean menyarankan mereka menempuh cara yang lainnya.